Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Saya dan Romo Kordo pertama-tama mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Semoga damai sejahtera memenuhi kehidupan kita sepanjang tahun yang akan datang. Saudara-saudari, hari ini adalah Hari Raya Natal. Yesus anak Allah turun ke dunia. Dia adalah Raja Damai yang merajai hati umat manusia. Pagi hari ini kita datang untuk menghadap kepada Yesus Sang Raja Damai itu. Kita mau memohon agar Dia bersemayam di hati kita. Tetapi sekaligus kita juga menyadari betapa lemah dan rapuhnya kita yang tidak selalu berkomitmen terhadap niat kita untuk mempertahankan dan memperjuangkan damai itu sendiri. Kita penuh dengan salah dan dosa. Maka mari kita hening sejenak, kita mohon ampun kepada Allah dan memohon doa dari sesama kita, agar kita sanggup menghidupi damai dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Kau perkenankan merayakan kelahiran puteramu. Kami mohon dengan rendah hati, lahirkanlah kembali puteramu di dalam diri kami dan di tengah masyarakat kami, agar kami semakin mengayati penyertaan-Mu atas hidup kami melalui Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang dihimpunya berjalan di hadapannya. Orang yang menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Langit memberikan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, saya berharap pagi hari ini kita semua diliputi rasa sukacita dan damai.
Setiap kali perayaan Natal, malam Natal, kita selalu mengumandangkan satu lagu yang sangat terkenal dan sungguh menggugah hati, yaitu Malam Kudus Sunyi Senyap. Nah, saya bertanya, tidak perlu harus dijawab, tapi direnungkan. Apakah Malam Kudus Sunyi Senyap itu menggambarkan hati, pikiran, dan perasaan kita tadi malam sampai hari ini? Kita merasakan kekudusankah? Kita merasakan damai? Kita merasa bahwa kesunyian dalam kesucian itu terjadi dalam diri kita pada malam tadi sampai hari ini? Ataukah hati kita masih berkecamuk dengan berbagai persoalan, entah itu persoalan keluarga, selalu cekcok dengan istri atau suami, anak tidak puas dengan orang tuanya, dan orang tua tidak puas dengan anaknya. Atau persoalan pekerjaan kita, ekonomi, situasi pergaulan di masyarakat. Nah, mari kita renungkan, apakah hati, perasaan kita tadi malam dan hari ini menggambarkan kekudusan dan kesunyian hati kita tanpa hiruk pikuk kekalutan dunia? Apa yang kita rasakan? Apa yang masih ada, yang tersisa hari ini? Apakah tadi malam ketika kita mengucapkan selamat hari raya Natal, entah kepada rekan atau kepada siapapun yang kita jumpai di gereja tadi malam, termasuk kepada romo-romo, apakah ucapan selamat Natal itu keluar dari sukacita, kegembiraan, kekudusan kita? Atau kita hanya sekedar basa-basi? Lebih penting lagi di dalam keluarga, setelah pulang dari gereja tadi malam, apakah ada pelukan yang mesra, yang penuh kehangatan antar keluarga, atau hanya basa-basi, atau hanya pulang dari gereja sibuk dengan urusan masing-masing, pergi tidur, main HP dan lain sebagainya, sehingga damai sejahtera itu tidak terjadi. Hari ini saya mau mengingatkan, yang kita rayakan itu adalah Yesus Sang Raja Damai, hadiah Allah, pemberian Allah gratis, agar hadiah itu betul-betul dihargai, dicintai, dikasihi, dipelihara. KWI dan PGI menyadari bahwa betapa sulitnya untuk selalu kembali kepada damai sejahtera Yesus yang lahir ke dunia ini sebagai penebus penyelamat kita. Maka PGI dan KWI memberikan tema Natal pada tahun ini. Mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 12. Dan bagi saya tema ini sangat-sangat penting untuk merefleksikan bagaimana pada tahun-tahun ini kita mengalami ketidakdamaian, kita mengalami pikiran, hati kita, perbuatan kita jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Maka refleksinya KWI mengajak kita, apakah kita menjalani jalan kita
dengan jalan yang salah. Kita ingat di dalam Injil Matius pada peristiwa kelahiran Yesus ada 3 sarjana dari timur. 3 sarjana dari timur. Mereka tidak mengenal Allah, tetapi begitu melihat bintang yang terang benderang, mereka kembali kepada pengetahuan mereka bahwa itu adalah pertanda telah lahir Raja Damai. Maka mereka mempersiapkan diri, membawa perbekalan, berjalan melewati padang gurun yang tidak ramah, yang penuh dengan ancaman bahaya. Tetapi karena bintang terang itu yang menerangi mereka, yang mereka anggap itu adalah tanda lahir Raja Besar, Raja Damai. Sekalipun begitu banyak tantangan, begitu banyak bahaya, mereka berjalan terus-menerus sambil memandang bintang di langit. Dan pandangan mereka sekalipun barangkali ada gangguan, tetapi arah pandangan tetap kepada bintang itu. Dan akhirnya mereka sampai di Yerusalem. Mereka bertanya kepada Herodes, di manakah raja itu lahir? Karena kami telah melihat bintangnya. Herodes, raja yang bengis, raja yang otoriter, raja yang menindas, raja yang menggunakan kekerasan untuk memimpin rakyatnya. Dia kaget dan dia mengumpulkan ahli-ahli Taurat dan para imam dan bertanya, selidiki dan beritahu saya di mana raja itu lahir. Dan ahli kitab membuka kitab para nabi di Betlehem, di kota Daud. Kelicikan Herodes ditampilkan. Pergilah, selidikilah. Kalau nanti kalian berjumpa dengan sang Raja Damai itu, kembalikan, laporkan kepada saya. Ya. Dan kita tahu yang diminta oleh Herodes bukannya dia mau menyembah, mau menghormati, tetapi kejadian pembunuhan anak-anak di bawah 2 tahun. Begitu kejamnya anak-anak yang tidak tahu apa-apa menjadi korban keegoan, kekasaran, kebengisan, kejahatan dari Herodes. Sehingga Rahel menangisi anak-anaknya, dikatakan di dalam Injil. Dan semua anak yang berumur 2 tahun itu mati. Dan 3 raja ini meninggalkan Herodes dan lihatlah bintang itu kelihatan dan menuntun mereka ke Betlehem. Di sana mereka dikatakan menurut tradisi mereka mempersembahkan mur, kemenyan, dupa dan emas kepada bayi Yesus. Menjelang mereka pulang, malaikat mengingatkan supaya 3 sarjana itu jangan kembali kepada Herodes, tetapi pergilah melalui jalan lain dan pulanglah ke negerimu. Saudara-saudari, jalan pertama ketika mereka menjumpai Yesus, penuh tantangan, penuh perjuangan, perlu kerja keras, dan mereka menjumpai kejahatan, kelicikan, kebengisan, ketamakan, keserakahan. Dan pada akhirnya setelah menjumpai Yesus Sang Raja Damai, mereka taat kepada malaikat dan mereka pulang ke tanah airnya. Apa maksudnya dari KWI dan PGI? Sekalipun kita pada tahun yang lalu merayakan Natal Raja Damai, tetapi setelahnya tidak menutup kemungkinan
kita melalui jalan yang sama di dalam kehidupan kita. Jalan yang sama yang saya maksudkan ialah, sekalipun kita dibaptis secara Katolik, kita bersumpah untuk menyangkal kejahatan dalam diri sendiri, menyangkal dalam kejahatan dalam masyarakat, menolak setan dengan segala perbuatannya, tahayul, perjudian tidak sehat dan perjudian dan hiburan yang tidak sehat. Barangkali itu kita lakukan sepanjang tahun ini. Barangkali kita mengumbar rasa marah, rasa tersinggung. Jalan yang dilakukan oleh Herodes. Kita bengis, kita tidak mampu mengulurkan tangan, memberikan maaf, memberikan pengampunan. Itulah jalan Herodes. Apakah tahun ini kita dengan rendah hati seperti ajaran Yesus kepada para murid, hendaknya kalian saling merendahkan diri, saling melayani. Bagaimana kamu sebagai suami? Apakah kamu melakukan tanggung jawab sebagai bapak keluarga sama seperti Yesus kepala gereja? Apakah kamu berlaku menguduskan istri dan anak-anakmu? Atau sebaliknya, kamu berlaku kasar, tidak bertanggung jawab? Apakah kamu mendidik anak, memberikan contoh sebagaimana Yosef, sekalipun dalam keadaan terbatas, sekalipun istri mengandung di luar pernikahan perbuatannya, ketaatan kepada Allah adalah nomor 1. Dan kalian para istri, apakah kalian menjadi seorang ibu yang sabar, sebagai penolong yang sepadan bagi suamimu, atau lebih banyak menuntut dan menuntut, menyalahkan dan menuding-nuding, serta memperbincangkan segala sesuatu sepanjang jalan, dan terjadilah pengadilan terhadap sesama ketika kita melakukan pergunjingan dan lain sebagainya. Kita dengar Injil hari ini, Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Apakah kita sebagai seorang ibu, seorang wanita, menyimpan segala rahasia dan semuanya itu ditaruh di hati kita? Kita renungkan. Dan kalian anak-anak, apakah kalian anak-anak yang menyenangkan hati papa dan mama? Apakah kalian bisa membanggakan orang tua kalian? Apakah ketika orang tuamu mengatakan, "Nak, berhenti main HP, belajar dulu, doa dulu," atau yang terjadi kamu marah? Ayo, siapa yang marah ketika di stop jangan main HP, angkat tangan. Ayo, kamu marah enggak? Enggak. Ya. Siapa yang marah ketika diminta papa mamanya, stop jangan main HP, belajar dulu? Siapa yang marah? Oh, jujur ya. Jujur, angkat tangan tinggi-tinggi supaya Tuhan mengasihi. Ya. Ini dia. Oke, cukup. Nah, sekarang kalau mau jadi anak yang baik seperti Yesus, kalau diminta oleh papa dan mama stop main HP, maka harus berhenti. Ayo,
kalau dituntut atau diminta papa mama, stop main HP, belajar dulu. Siapa yang mau ikut kata papa mama, angkat tangan. Ayo tinggi-tinggi, supaya Yesus lihat. Yesus sudah lihat belum? Belum. Oke, udah lihat Yesus. Ingat ya, yang angkat tangan kalau diminta papa mama, stop, jangan main HP. Harus berhenti. Siapa yang tidak berhenti, nanti Romo yang gundul datang menjewer telinganya. Ya. Kurang dari Romo gundul, Romo kordo. Nanti kumisnya digosok ke keningmu. Mau? Enggak. Jadi dengar kata orang tua. Iya. Sedikit, jangan sedikit-sedikit main, sedikit-sedikit main. Enggak boleh, ya. Kita harus menggunakan waktu kita. Pertama, kita mentaati takut dengan Tuhan. Yang kedua, kepada orang tua. Yang ketiga, belajar yang giat. Itu hukumnya. Takut kepada Tuhan kita tampilkan ketika orang tua memberikan nasihat kepada kita. Hormat dengan orang tua, sopan. Ya. Siapa yang tidak takut, Yesus nanti dia bangun, dia terbang. Kamu tidak takut katanya. Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita merayakan Natal Yesus anak Allah lahir di Bethlehem. Dia sederhana. Dia tidak menuntut apa-apa dari orang tuanya. Dia tidak menangis sekalipun dilahirkan di tempat umum. Ditaruh di palungan, terbatas. Yesus tidak menuntut mainan yang mahal. Yesus tidak menuntut pergi berlibur. Yesus tidak menuntut uang saku yang banyak dan lain sebagainya. Tidak. Yesus menerima apa yang ada dalam diri papa dan mamanya. Saudara-saudari yang terkasih, pulang ke jalan lain artinya kita tidak mengulangi lagi apa yang jelek, apa yang jahat, apalagi yang dilakukan oleh Herodes, bengis, kejam, serakah. Maka tahun ini orang-orang Katolik, entah yang bekerja di perusahaan, entah bekerja di pemerintahan, jangan mengikuti jalan Herodes, jalan korupsi, penyalahgunaan jabatan, memuaskan diri sendiri. Hari ini kalau kita merayakan Yesus Raja Damai, maka setiap orang Katolik harus mampu memperlakukan siapapun menjadi saudara dan saudarinya. Tidak boleh pilih kasih. Tidak boleh membedakan ras, suku, agama, dan budaya. Karena semua di muka bumi ini diciptakan Allah sama. Matahari diterbitkan Tuhan bukan hanya untuk orang yang benar saja. Bukan hanya untuk umat Katolik paroki Santo Paulus. Bukan hanya untuk etnis Dayak. Bukan hanya untuk etnis Jawa, bukan hanya untuk etnis NTT, bukan hanya untuk etnis siapapun. Sama. Kalau Allah memperlakukan semuanya adil, sama, maka kita juga yang merayakan Natal, semoga tahun 2022 kita berlaku adil, bijaksana, kepada siapapun. Maka kalau itu yang kita lakukan, damai sejahtera betul-betul menguasai hidup kita. Tetapi kalau kita mengikuti kembali ke jalan Herodes, maka tahun 2023
kita akan berlumuran dengan dosa dan kesalahan, dan damai sejahtera tidak terjadi. Kalau tahun-tahun ini kita sering bertengkar, sering salah paham, maka berusahalah tahun ini untuk lebih rendah hati, mau mengalah, jangan mau menang sendiri. Tetapi ulurkan tanganmu, aku minta maaf karena aku telah salah. Tidak ada untungnya berkeras hati. Memiliki hati batu tidak ada untungnya. Ujung-ujungnya bertengkar, berkelahi, akhirnya pisah. Tidak ada yang saling mengalah. Maka usahakan tahun ini kita mengikuti apa yang dipesan oleh Yesus. Hendaknya kalian saling merendahkan diri, saling melayani satu sama lain. Dan akhirnya saya mengatakan, menjadi umat Katolik paroki Santo Paulus, kalian harus meniru Rasul Paulus itu sendiri. Berani meninggalkan kejahatan, kekerasan, iri hati, dengki, kecemburuan yang dilakukan oleh Paulus ketika dia belum ditobatkan. Kalian semua harus seperti Paulus, berjuang dengan mewartakan iman sekalipun itu menghadapi kekerasan. Bagaimana caranya mewartakan iman? Hidup baik sesuai dengan ajaran Yesus itu sendiri. Hidup baik dan aktif bagaimana membangun paroki ini. Mendengarkan kata-kata dan arahan dari gembalamu. Karena tidak ada satu pastor pun yang mau menyesatkan umatnya. Justru dia menuntun, membimbing bagaimana supaya setiap umat dari yang kecil sampai yang besar, dari yang muda sampai yang tua berjumpa dengan Tuhan. Maka ketaatan kepada pastor paroki yang merupakan ketaatan kepada Allah adalah cara yang terbaik bagaimana menjadi Katolik di paroki Santo Paulus. Jangan lihat pastornya ada kekurangan. Jangan lihat pastornya tidak menyenangkan. Karena kita pun seringkali tidak bisa memuaskan orang lain. Kita pun tidak selalu bisa menyenangkan orang lain. Maka terakhir pesan saya, semoga kita bersikap seperti gembala yang tadi. Mereka semua pulang dan mewartakan apa yang mereka telah lihat dan mereka jumpai. Saya berharap umat paroki Santo Paulus berjumpa dengan Yesus yang sederhana. Yesus yang membawa damai. Saya berharap Anda berjumpa dengan Tuhan yang menuntun hidup saudara dengan terang Injilnya, dengan ajarannya sebagai pedoman hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Nanti pada saat kita menyebutkan yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, kita berlutut atau membungkuk. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, kebaikan dan cinta kasih Allah sungguh nyata di dalam diri Yesus Kristus puteranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya. Umat dimohon menjawab, tinggallah beserta umat-Mu, ya Tuhan. Tinggallah beserta umat-Mu, ya Tuhan. Bagi gereja Allah, ya Bapa, perbaruilah semangat gereja-Mu dalam menghayati tugas panggilannya untuk selalu melahirkan Kristus kembali di dalam hati lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Marilah berseru kepadanya, tinggallah beserta umat-Mu, ya Tuhan. Bagi para ibu muda, ya Bapa, semoga para ibu merasa bahagia dalam melahirkan manusia baru, sebagaimana Bunda Maria yang berbahagia menerima panggilan perutusan sebagai Bunda Sang Adam baru, Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah berseru kepadanya, tinggallah beserta umat-Mu, ya Tuhan. Bagi para gelandangan, para pengungsi yang kehilangan tanah air, tempat tinggal dan pekerjaan, ya Bapa, semoga para pengungsi dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong dan hati penuh cinta kasih. Marilah berseru kepadanya, tinggallah beserta umat-Mu, ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa, semoga kami tidak kecewa akan kemiskinan Tuhan, tetapi mengakuinya sebagai Allah beserta kami yang berkenan menjadi miskin seperti kami. Marilah berseru kepadanya, tinggallah beserta umat-Mu, ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau mengendaki tinggal di tengah-tengah kami di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena kehadirannya di tengah-tengah kami Kau angkat menjadi putera-puteri-Mu. Dengarkanlah doa kami dan berilah apa yang kami mohon dengan penuh pengharapan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Tuhan dengarlah hati dan tulus.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas kehadiran puteramu di tengah-tengah kami. Kami mohon persatukanlah kami sebagai umat kesayanganmu, dan baharuilah hidup kami dengan pencurahan Roh Kudus-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami. Sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Agunglah misteri iman kita. Karena
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu.
Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Yesus Kristus yang kita santap mengantar kita ke hidup yang kekal.
Tuhan, haleluya.
Marilah berdoa. Allah, ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam diri Yesus Kristus yang membawa berkat bagi kami. Kami mohon gerakkanlah kami untuk mengikuti jejaknya dengan kesediaan berbagi berkat kepada sesama, sehingga kami sampai pada kediaman-Mu yang abadi di surga, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Sebelum berkat penutup, mungkin ada pesan dari Romo Paroki sehubungan tepuk tangan. Anak-anak yang terkasih, terima kasih, tetapi di gereja tidak perlu tepuk tangan. Ini perayaan Ekaristi, ini misa bagi para orang tua, teman-teman muda, supaya tidak memulai untuk tepuk tangan di dalam gedung gereja ketika misa. Kalau di luar misa silahkan, mau tepuk tangan sampai drijine coplok silahkan. Tetapi kalau di dalam misa sebaiknya tidak mengajari anak-anak untuk tepuk tangan, karena ini adalah ibadat, bukan seremonial, bukan pertunjukan yang membutuhkan tepuk tangan. Sekali lagi, kita harus mendidik anak-anak kita untuk berliturgi yang benar. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Romo Kordo dan Romo Kadri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berada di Paroki Santo Paulus Juanda. Saya sungguh senang, kerasan, dan merasa persahabatan saya dengan Romo Kordo terulang kembali ketika kami satu kamar tidur, satu kelas di seminari tinggi di Malang. Di masa tua saya, kami boleh dipersatukan kembali. Saya berterima kasih kepada umat, terutama yang melakukan tugas pada hari ini, AI, lektor, pemazmur, misdinar, anggota KOR, dan seluruh umat yang hadir. Kami berdoa semoga misa anak-anak ini berkat dan rahmat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus bukan hanya untuk anak yang datang pada pagi hari ini, tetapi juga untuk seluruh anak di Paroki Santo Paulus ini, terutama untuk anak-anak yang sakit, anak-anak yang bermasalah. Semoga berkat dan karunia perayaan Natal ini mereka boleh dipulihkan. Mari kita hening sejenak, kita mohon berkat dan rahmat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Baik yang telah menjelma putranya, telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kerahimannya yang mulia telah menerangi hari yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Amin. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Amin. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Natal sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus.